Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Narasumber saya hari ini sudah tersambung nih melalui Zoom dengan Mas Dwi Adriansah ya. Saat ini berada di Kamboja dan di sana bekerja sebagai arsitektur atau interior designer. Jadi kita sapa saja ya. Halo, Mas Dwi, apa kabar? Halo? Selamat siang, Mbak. Baik. Halo. Ya, ini kalau para pendengar lihat nih ya, Mas Dwi kayaknya sedang dalam perjalanan nih, Mas Dwi ya. Lagi mau kemana nih? Mau kerja ya? Ini habis dari lapangan, ini menuju ke kantor. Oke, luar biasa sekali ya totalitasnya ya, tanpa batas. Oke. Karena lumayan jauh dari perjalanan dari Phnom Penh sendiri untuk proyeknya. Jadi 1 jam dari Phnom Penh dan baliknya 1 jam. Jadi lumayan ya. Kalau 1 jam tuh kayak Jakarta Bogor nggak ya? Halo? Halo? sebenarnya sih nggak sepi karena nggak macet, pokoknya nggak macet, jadi benar-benar enak lah, jalannya plong gitu. Jadi bedanya nggak macet aja kali ya, jadi jalannya lebih enak. Iya. Oke. Karena di sini jauh banget ya. Jauh banget. Oke, Mas Dwi mau tanya-tanya nih. Bekerja sebagai arsitektur atau interior designer di Kamboja itu sudah berapa lama nih? Sudah berapa lama tinggal di Kamboja? Saya di Kamboja udah, ini tahun ke-5 saya, jadi ceritanya lulus kuliah saya langsung kerja di Kamboja. Oke. Kuliahnya di Kamboja juga? Enggak, di Indonesia, di Universitas Islam Indonesia. Oke. Ini bisa tahu ada lowongan pekerjaan di Kamboja dari? Nah, ini Mbak, ini koneksi dari alumni. Jadi senior saya di kuliah itu dia memang senior arsitek juga di Kamboja di perusahaan sini, dan dia mengajak saya untuk kerja di sini. Oke. Iya. Karena sepertinya tidak familiar begitu ya, masyarakat Indonesia itu kerja sebagai arsitektur atau interior designer nih di Kamboja ya. Biasanya di Kamboja itu mohon maaf biasanya pekerja kasar begitu ya, kalau di Kamboja. Kalau untuk di Kambojanya sendiri, orang Indonesia yang datang kerja di sini itu yang terdata ya Mbak. Di sini populasi di Kamboja itu Indonesia, ya orang yang lapor diri di KBRI itu ada sekitar 16.000. Oke. Sedangkan untuk DP, mungkin yang untuk pemilu ini yang daftar itu cuma 9.000. Dan mungkin itu bakal lebih banyak di luar yang tidak terlapor ya Mbak. Jadi sekitar 20.000-an yang Indonesia di sini. Nah, yang terdata itu rata-rata di Phnom Penh itu rata-rata pekerja profesional. Sedangkan yang di luar Phnom Penh itu rata-rata ya Mbak mungkin tahu juga ya tentang kasus-kasus yang sekarang lagi mencuat. Scam ya? Sebagai judi scam dan admin judi online seperti itu. Sedangkan untuk admin judi online sebenarnya mungkin itu dari 2020 ya, pas tahun pertama saya datang sini itu, sampai di tahun ini lonjakan yang saya dapat dari data dari Pak Dubes itu 100% Mbak, kenaikan masyarakat Indo yang berada di Kamboja. Jadi pas saya lagi datang ke Kamboja itu ternyata juga sedang maraknya perekrutan orang Indonesia untuk datang ke sini. Nah, ternyata dan lakinya saya benar-benar pengen kerja arsitek. Dan ya benar, ya. Jadi aman ya? Ya aman. Dan saya sebenarnya kontrak kan udah habis 4 tahun ya. Terus saya memang pengen kerja di Kamboja ya, saya apply di perusahaan lain juga yang di Kamboja. Jadi memang betah di sini. Oke, jadi memang betah di sana. Jadi ternyata banyak yang tidak melapor diri begitu di sana ya? Ya, so far sih masih ada banyak yang belum daftar diri. Makanya daripada sekarang itu kita sebenarnya butuh kan yang namanya lapor diri, karena kalau ada kenapa itu benar-benar datanya jadi benar-benar valid gitu. Kadang lu di
ini orang-orang itu yang bekerja di itu datangnya ilegal, tapi kadang minta bantuannya pas ke KBRI. Kadang KBRI juga saya ngelihat kerja keras banget di sini, karena hampir berapa tiap bulan itu ngulangin banyak orang yang merasa pengen dipulangin gitu, Mbak. Oke, oke, oke. Dan ini juga penting juga informasinya ya kepada masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia sendiri untuk tidak mudah tergiur begitu ya untuk kerja Iya, secara ilegal di Kamboja ya, iya, Mas iya Dwi benar, ya. Mbak. Mm-mm. Dan Iya, ini juga sudah dilakukan juga ya sosialisasi di KBRI Phnom Penh ya. iya sudah, Mbak. Oke, luar biasa. Dan juga kemarin kalau mau cerita semenjak SEA Games ya, SEA Mhm. Games di sini itu kan kita nonton bola bareng. Nah, di situ tuh kita bisa lihat eh, data yang kita bisa lihat populasi orang Indonesia di stadion itu penuh banget orang Indonesia. Jadi kelihatan kan mana yang lapor diri, mana yang enggak. Terlihat jauh banget. Oh, kok penuh banget ya stadionnya. Seperti itu kemarin. Seperti Harusnya kemarin waktu iya. waktu pertandingan ini ya KBRI buka ini ya, buka buka layanan di sana untuk pendaftaran sekaligus ya. Iya, iya. Biar Tapi bisa. ya itu, ya. Oke, ini menarik sekali Iya. informasinya. Dan tadi juga Mas Dwi juga sudah cerita. Jadi sebenarnya kontrak yang di perusahaan lama itu sudah habis dan sekarang ini kerja Hah? di perusahaan yang baru begitu ya. Iya, Ya. karena Nah, betah. karena betah. Nah, penting juga nih kita tanya nih sama Mas Dwi, kenapa betah tinggal di Kamboja? Eh, di sini yang pertama nggak Mhm, macet ya, Mbak. mhm, Nggak kayak rushing hour di ibu kota. Kalau di Indonesia mungkin orang berangkatnya misalnya ada rumahnya jauh mhm, itu mungkin dari subuh. Kalau saya berangkat di sini, saya sepedaan lagi, Mbak, ke kantor ya. Itu masuk kantor jam setengah 9, saya berangkat ke kantor aja jam 8, Mbak. Dan itu 5 kilo. Dan itu benar-benar apa? Jalanan yang saya lewati itu benar-benar seperti apa? Ada taman segala macam. Di sini tuh kalau misalnya kita melewati area yang ada taman itu benar-benar bagus, Pak. Benar-benar kayak asri gitu. Lebih senang sih. Dengan orang-orang di sini juga ramah-ramah. mhm. Untuk apa namanya? Untuk makanan juga kurang lebih sama sih. Dan di sini sekarang semenjak ada banyak orang Indonesia yang tinggal di Kamboja. Nah, ada di namanya daerah itu Sihanoukville. Sihanoukville itu mungkin ada puluhan ribu orang di Sihanoukville Hmm. tinggal di sana. Nah, mereka itu banyak ini, Mbak, banyak membuka restoran dan seperti super minimarket gitu. Mereka ada sampai sekarang di sini ada membuka namanya Alfamart, tapi namanya pakai P, Mbak. Alfamart. Itu saking orang Indonesianya banyak banget di sana. Jadi kalau Mbak mungkin datang ke Sihanoukville Mhm. itu nggak merasa itu di Kamboja, itu merasa di Indonesia. Karena mayoritas yang tinggal sampai orang Kambojanya sendiri aja di sana bisa ngomong bahasa Indonesia. Rata-rata beberapa orang. Dan rumah makan Indonesia mungkin ada ratusan ya di sana ya. Kalau ditotalin di Kamboja. Oke. Ya, jadi kalau masalah makan saya nggak begitu masalah lah. Itu sih. Itu Sihanoukville itu berapa jauh dari kota Phnom Penh? Itu 2,5 jam via jalan tol. Nah, dan sekarang itu jalan tol itu baru diresmikan sekitar 1 tahun yang lalu. Itu baru jadi jalan tol, jadi lebih enak. Dulu itu nggak ada jalan tol, itu sekitar 6 jaman, Mbak. Jadi mungkin karena di daerah situ juga banyak orang Chinese gitu ya. Jadi didominasi Chinese dan Indonesia kalau di Sihanoukville itu sendiri. Jadi mungkin ekonominya lebih kuat. Jadi mereka memang benar-benar membuat infrastruktur buat ke sana. Oke, luar biasa. Jadi karena nggak macet, lalu juga taman-tamannya indah, lalu juga kulinernya juga cocok begitu, Iya. enak ya, itu yang bikin betah. Ini berarti selain itu gaji juga yang bagus itu juga jadi ini ya pertimbangan juga nih ya.
soal Iya, iya, ya, oke ya. Karena di anyway, heeh, mm-mm. Halo, ya gimana Mas? anyway di sini juga pakai Dolar. dua di sini. Pakai Itu apa? real dan US. Jadi, mm-mm, dolar dolar US, Oh, US wow. dollar. Ini Ya, untuk jadi di untuk sini ada gaji, dua mata uang, tapi sebentar Mas. Ini untuk gaji masyarakat secara umum bukan lah ya, tapi untuk masyarakat asing penggajiannya ya pakai dolar US ya. enggak, di sini mata uang yang diterapkan di negara ini memang menggunakan dua mata uang, Mbak. Jadi misalnya Oh, saya, heeh. belanja di warung misalnya, Mhm, mhm. itu pakai $5, $1 itu kembaliannya real gitu, dan currency-nya juga sama, di equalin gitu, Oke. Mbak. Heeh. Itu Jadi yang uniknya di sini juga. oke, wow. Jadi pakai dolar US dan mata uang asli mereka ya. Iya, benar. Oke. Jadi Tapi seru. Heeh. harga-harganya juga sama seperti di Indo kurang lebih ya. Cuma mata uangnya aja yang digunakannya yang berbeda, Oke. seperti itu. Untuk standar kehidupannya hampir mirip-mirip dengan Jakarta mungkin ya. Apa Untuk lebih murah? makanan mahalan di sini sih, lebih mahal di sini. Oh, lebih Kalau mahal makanan, ya, di Kamboja. Harga nasi goreng di sana berapa, Mas Dwi? iya. Nasi goreng, ini jadi di sini juga ada nasi goreng ya. Nasi Mm-mm. goreng Mbak Ica itu kayak Mm-mm. nasi gorengnya Kamboja ya. Mm-mm. Itu sekitar satu setengah dolar, 20 ribuan. Itu yang paling murah ya, 20 ribuan, Mbak. Itu yang paling murah. Oke. Ya lebih mahal ya karena di Indonesia sendiri nasi goreng tuh 15.000 ya. Iya. Iya, kalau di Indo Ya, mungkin dapat ya di bawah. Mungkin ada ya juga yang harganya 12 ribu ya. ada 12.000 yang nasi Iya. goreng tek-tek begitu ya yang lewat depan rumah. Itu biasanya lebih Itu. Nah iya. biasanya itu lebih murah. Tapi soal Tapi rasa, kemarin saya waktu Hah? itu sih, Kenapa Mas? rasa masih masih enak rasa. Kalau masalah rasa masih enakan Indo lah, Mbak. Ya, ya. Kita kandungan match ini luar biasa soalnya ya. Hmm. Nah iya bener, Mbak. Itu saya setuju. Oke, dan untuk masyarakat Kamboja sendiri bagaimana nih melihat para pekerja Indonesia di sana? Apa pendapat mereka tentang kita? Ah, Nah, semenjak kasus ini agak-agak naik ya, Mhm. mereka taunya Indonesia ya kerjanya yang seperti itu. Jadi kalau misalnya ketemu orang di Kamboja, kadang mereka masih nanya, saya kerja di Senopil. Oh, enggak, saya arsitek kok di sini, saya di sini. Kebanyakan seperti itu pandangan pertama mereka. Waktu misalnya ngeliat saya yang masih muda gini ya, karena kan rata-rata yang kerja di sana itu Mbak, umurnya masih muda, masih ya seumuran saya lah gitu. Jadi eh, mereka taunya seperti itu. Tapi semenjak SEA Games kemarin, mereka mereka itu suka mendukung banget Indonesia, Mbak. Semenjak SEA Games, karena mungkin mereka punya histori yang kurang baik dengan Vietnam dan Thailand. Jadi negara yang mereka bisa support itu Indonesia, dan mereka melihat antusias warga negara Indonesia yang datang ke Kamboja itu benar-benar ya seasik itu gitu, Mbak. Iya. Dan seramah itu mungkin ya kita di sana. Iya, iya. Waktu SEA Games mereka juga ini Mbak mendukung kita di di sepak bola, di beberapa di beberapa pertandingan mereka support kita. Oke. Bisa juga nggak cerita nih Mas Dwi untuk teman-teman diaspora di sana, tadi selain yang bekerja di luar itu ya, yang kita cerita tadi itu ya, apalagi pekerjaan Iya. yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kalau Mas Dwi kan arsitek ya, kalau yang lainnya biasanya bekerja sebagai apa? Profesional Indonesia di sana. Iya, beberapa yang saya tahu sih memang profesional ya Mbak. Kalau yang di Phnom Penhnya sendiri Mm-mm. ada juga sih yang pengusaha Oke. seperti itu, ada yang buka usaha ya, ada beberapa sih yang bisnismen juga. Oke. Tapi mungkin kebanyakannya profesional, didominasi profesional. Oke. Jadi lebih banyak profesional ya. Dan
Mas Dwi ngelihat gimana nih untuk masyarakat Kamboja sendiri? Mereka tertarik nggak sih untuk kenal Indonesia misalnya dengan belajar mengenal seni budaya kita, atau juga mereka tertarik nggak sih belajar bahasa kita begitu? Kalau misalnya kalau saya di kantor sih, ya mereka sebenarnya kadang tertarik nanya ini Mm-mm. apa, ini gimana gitu. Eh, tapi kalau buat budaya mungkin mereka eh, apa ya, mungkin agak jauh, berbeda, mungkin agak berbeda jadi kurang. Tapi waktu kita kemarin ada acara expo ya di Phnom Penh, Indonesian Trade Expo Mm-mm. itu antusias juga. Jadi kita menampilkan baju-baju adat Indonesia, fashion show gitu, dan itu pas itu juga rame banget waktu yang expo itu. Jadi kalau dari sudut saya waktu kita ngeliat di expo itu, mereka benar-benar tertarik karena kita kan menjual produk-produk juga di Mm-mm. sini waktu expo itu. Jadi mereka tertarik dengan produk kita, tertarik dengan beberapa culture kita ya, antusiasnya lumayan sih. Oke. Dan kebanyakan sekarang kampus Kamboja itu eh, beberapa mungkin ini ya apa, eh, partnership. Jadi beberapa juga pada ada yang kayak eh, double degree gitu di Indo, ada yang kayak gitu juga, ada juga yang Indonesia cari scholarship di Indonesia gitu. Oke. Banyak juga orang Kamboja yang mencari scholarship di Indonesia. Oh ya? Iya, Oke. iya Mbak. Itu salah satu info juga. Mereka ini teman kantor saya aja Mm-mm. ada yang udah keterima di Indonesia di ITS kalau nggak salah. Dia karena terhalang sama keluarganya, Mm-mm. jadi ya nggak boleh gitu. Oh, sayang sekali ya. Mm-mm. Kalau boleh juga sharing, Oh, iya. tetangga saya itu dia S2-nya asli UGM, itu orang Kamboja. Dia bisa ngomong bahasa Indonesia lancar, Mbak, tetangga saya. Dan bahasa Jawa mungkin ya. Enggak. Tapi ya itu agak kaku, masih bahasanya formal banget. Iya. Nah, ini Mas Dwi lagi di mana nih? Lagi turun nih di daerah mana nih sekarang? Udah nyampe Phnom Ini Penh di ya? ini ya ini di depan kantor, Mbak. Oke. Seperti ini. Kantor Mm-mm. saya di seperti ini. Mm-mm. Ini Jadi makanya mm-mm. ini banyak ruang-ruang terbuka di Kamboja itu lebih Oke. enaknya karena lebih banyak taman, jogging track seperti itu, Mbak. Oke. Dan di depan, Iya. di belakang Mas Dwi itu sungai ya, atau kali, atau Iya, seperti apa? iya. Iya, ini sungai. Sungai apa namanya? Waduh, Saya ingat. ini Konorea. Ini namanya Konorea, Heeh. pulau yang jadi kantor saya sekarang ini eh, salah satu tempat reklamasi pertama di Kamboja. Kalau di Indo bilangnya apa ya? Seperti PIK ya? Pik ya, betul. Ya, ya, ya. Jadi saya di sini. Oke. Dan itu bisa dilalui ya dengan perahu atau kapal ya, itu sungainya ya. Iya. Nah, Oke. juga di Kamboja itu masalah tentang apa wisata itu juga lumayan bagus, Mbak. Karena Mm. seperti soal ini mereka tuh ngadain jazz cruise, kadang kapal-kapalnya malam-malam itu apa ya, sambil dengerin jazz, mereka kita kelilingin sungai-sungai gitu di sini. Oke, menarik juga ya. Malam-malam. Iya. Mm-mm. Dan sekarang nih kita ngelihat ya kecenderungan warga Indonesia nih selain ke Thailand juga berlibur ke Kamboja ya. Banyak nih ya. Eh, Kalau saya lihat libur sih kayaknya masih belum ya, Mbak. Masih Tapi belum? kalau Vietnam mungkin iya. Oh iya, Vietnam Vietnam. udah lebih ya bagus. Nah, enaknya juga sebenarnya kalau mau liburan ke Kamboja Mhm. itu kita bisa ke 3 negara, Thailand, Mhm. Vietnam, dan Vietnam, Thailand, Kamboja itu salah satu rute, 3 rute itu, Mbak. Oke. Itu kita bisa lalui lewat semuanya by land. Kalau kita dari Kamboja ke Vietnam itu 6 jam pakai bis, itu 6 jam pakai bis, Mbak. Kalau ke Thailand Kalau berapa jam? kalau Thailand sekitar 8 jam, mungkin 12 jam ya, 12 jam lebih kalau Dua, pakai bus. 12 jam lumayan ya di jalan ya. Iya. Nah, kalau di Thailand, di Indonesia, sorry, di apa, di border itu, nah Mhm. itu banyak orang-orang Indonesia yang kerja di sebagai judi online itu domisilinya di daerah-daerah seperti itu, Mbak, di Oke. perbatasan Thailand, perbatasan Vietnam.
Oke, jadi itu tempat kantung-kantung pekerja seperti itu Pak ya. Iya, iya, iya. Oke, lalu Iya. sudah 5 tahun nih Mas Dwi di Kamboja ya. Sudah kemana saja nih berlibur di daerah Kamboja? Apa nih destinasi yang menarik di sana? Paling menarik sih Siem Reap sih, Mbak. Siem Reap. Iya, karena kan ada Angkor Wat ya. Oke. Nah, tapi itu lumayan merogoh kocek banget buat foreigner karena itu sekitar one day pass itu $30, Mm-mm. sekitar 500.000 Iya itu betul. buat one day pass ya, Mbak. Mm-mm. Dia seperti itu. Tapi kalau nah ini bagusnya di Kamboja ya, mereka menghargai expat gitu. Kita kita dapat free pass untuk expat yang udah kerja di Kamboja selama lebih dari 2 tahun. Hmm. Jadi kita registernya seperti itu, free. Nah, Gratis begitu, kalau nggak perlu bayar. iya, iya untuk expat yang udah 2 tahun. Jadi Mas Dwi gratis ya kalau ke sana ya? Iya, kemarin iya dapatnya gratis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu apa lagi Iya. nih destinasi wisata? Di Phnom Penh juga banyak sih Mbak. Mhm. Bisa kita banyak yang bisa diulik kalau di Phnom Penh sendiri. Dia tuh ibu kota yang nyampur dengan kebudayaannya, Mhm. arsitekturnya gitu. Jadi emang lebih enak dilihat juga kotanya. Lebih kalau di Phnom Penh itu kita bisa ngelihat Mekong, Sungai Mekongnya, Sungai kita bisa Mekong. Jas Plus itu. Oke. Terus kita bisa ke Royal Palace, kunjungan, dan kisah ke museum. Ada juga di sini Genocide Museum. Itu dulu kan pernah ada kejadian yang Khmer Merah itu Iya, ya. betul. Nah mereka juga mengolahnya menjadi museum di sini. Dan itu lumayan menyedihkan. Tempat-tempat Sejarahnya. sejarah seperti itu, iya. Oke. Tadi Seperti itu. saya pikir yang di belakangnya Mas Dwi itu Sungai Mekong ya, ternyata bukan ya, itu reklamasi ya. Iya, tapi ini sorry, Mhm. ini pulaunya direklamasi, tapi sungainya benar sungai. Ini Asli. sungainya sungainya anakan gitu Mbak, Oke. dari Sungai mungkin Mekong. anakan dari Mekong itu ya, ada cabang-cabangnya gitu kan ya, seperti itu. Ini bersih ya sungainya ya, Mas Dwi ya? Sungainya bersih tetapi coklat. Tipikal sungai di kota-kota ya? Iya. Kebetulan kalau pas kemarin itu di sini tuh ada namanya Water Festival. Water Festival itu kemarin ada lomba, kalau di Indonesia itu perahu naga yang seperti di daerah Riau ya kalau nggak salah. Betul. Nah di sini juga ngadain seperti itu, dan di sini libur 3 hari libur untuk festival seperti itu. Wah, seru banget ya. Kita libur Iya. untuk lihat pertandingan atau melihat festival tuh. Iya. Lalu ini gimana nih Mas? Ini kan Mas Dwi masih muda nih, dan untuk bekerja di Kamboja kan itu suatu hal yang bukan umum ya, yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Menurut Mas Dwi ini apakah juga mungkin ya banyak profesional muda boleh atau mulai melirik gitu ya Kamboja sebagai tempat untuk bekerja secara profesional. Ini chance-nya, ini kesempatannya gimana? Terbuka lebarkah untuk profesional muda di Kamboja? Terbuka lebar sih sangat Mbak, karena di sini udah mulai di sini investor Cina banyak banget, perusahaan-perusahaan Cina banyak banget. Jadi benar-benar sebenarnya ini, dan Kamboja itu masih mungkin kalau dari opini saya mungkin Kamboja itu Jakarta 20 tahun yang lalu. Jadi mungkin makanya ini bagus banget buat mungkin orang-orang kalau mau ada peluang kerja di sini, yang kerja yang sepanjang profesional itu bagus banget, karena negaranya masih dikembangin juga, dan sumber dayanya masih nggak sebanyak di Indonesia. Kalau nggak salah di populasi satu Kamboja itu mungkin hampir sama kayak kurang lebih satu Jakarta mungkin ya Mbak, kayak kurang berapa ratus ribu aja. Jadi makanya, dan di sini juga lumayan banyak ekspatnya Mbak. Di sini kebanyakan sih kalau yang saya tahu sih NGO juga banyak di sini.
Jadi expat itu juga banyak di Kamboja. Luar biasa ya. Biasanya untuk bidang-bidang apa nih yang masih terbuka luas nih? Mungkin kalau mungkin dari yang saya tahu sih NGO sih Mbak. NGO ya. Terutama NGO ya. Mm-mm. Itu banyak banget ya. Dan mungkin bidang-bidang seperti Mas Dwi ya, arsitektur atau juga mungkin bidang-bidang mereka masih terus membangun kan sampai saat ini untuk seperti jalan tol begitu ya, Mas Dwi ya? Iya, masih banget Mbak. Karena tapi di tahun ini, di awal tahun kemarin itu di Kamboja di dunia konstruksi dan real estate itu agak turun. Tapi sekarang udah mulai naik lagi Mbak. Itu katanya sih karena itu efeknya Kamboja di sini tuh karena yang saya dapat infonya itu investor-investor Cina yang datang di sini itu kena dampak COVID yang kemarin-kemarin. Jadi baru kedampaknya sekarang. Nah itu karena banyak Chinese investor, jadi berasa banget di Kamboja itu efeknya sama China. Jadi relasi mereka juga lumayan kuat di sini. Oke. Tapi karena pandemi sudah berakhir dan juga sudah mulai bangkit kembali ya ke situasi normal, jadi pasti butuh juga ya kembali untuk infrastruktur dan yang lainnya begitu ya Mas Dwi ya. Iya benar. Benar. Harusnya sudah normal ya. Oke Mas Dwi, terima kasih sekali nih, ngobrolnya seru banget nih dari Mas Dwi berkendara ya di mobil sampai sudah turun di depan kantor nih ya. Dan tadi kita juga sudah lihat gimana sih Kamboja nih ya, karena lewat dari backgroundnya nih Mas Dwi nih, di depan kantornya ada juga reklamasi nih, pulau reklamasi. Cantik sekali ternyata kotanya ya bagi Anda yang sama nih. Ini mini Paris Mbak, kalau boleh dilihat. Yang ini mana? Seperti ini bagian belakang ya, view-nya seperti ini. Tapi kalau dari depan itu ada Arc de Triomphe. Itu seperti Arc de Triomphe di Paris. Itu seperti apa ya? Ya, Arc de Triomphe yang ada di Prancis. Mereka seperti itu, cuma saya nggak bisa. Saya agak harus jalan lagi ke sana. Oh, jadi mereka terinspirasi begitulah ya, Mas Dwi ya? Iya benar Mbak. Oke, jadi penasaran ya, pengen lihat langsung nih ke Kamboja nih. Kalau ngelihat dari videonya Mas Dwi ini luar biasa sekali ya. Minimal kita tahu dulu lah ya Kamboja. Oh, ternyata seperti itu ya. Terima kasih Mas Dwi sudah berbagi bersama kami. Iya, terima kasih Mbak. Sukses selalu untuk pekerjaannya di sana, sehat selalu ya, dan salam untuk teman-teman diaspora di Kamboja. Siap, iya Mbak. Thank you. Terima kasih kembali. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang saya dengan diaspora Indonesia, profesional muda, selaku arsitektur dan interior designer di Kamboja, Mas Dwi Adriansah yang sudah tinggal di Kamboja selama 5 tahun. Luar biasa sekali cerita Mas Dwi, bagaimana juga teman-teman diaspora di sana boleh bekerja tapi tetap berkontribusi ya untuk Indonesia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.